Kisah tentang sosok-sosok tak kasat mata memang menimbulkan berjuta pertanyaan. Makhluk ini bak penebar teror, menghantui setiap orang untuk membangunkan sisi ketakutan mereka. Makhluk-makhluk dimensi lain ini berusaha menundukkan dunia manusia. Semakin manusia takut dan tunduk, mereka akan mudah memperdaya dengan meminta hal-hal yang tak masuk di akal. Tak heran makhluk-makhluk itu meminta bermacam-macam permintaan sesuai dengan keinginan mereka. Demikian halnya dengan fenomena yang terjadi di bekas pabrik kacamata di Kabupaten Garut, Jawa Barat ini. Di tempat terbengkalai inilah berbagai macam aktivitas makhluk menyeramkan terekam. Memang letak pabrik ini berada jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Mungkin karena kondisi itulah makhluk dari dimensi lain berbondong-bondong menempati ruang-ruang kosong pabrik besar ini. Sepasang suami istri yang telah lama menjaga areal pabrik ini dibuat repot dengan interaksi gaib yang datang bertubi-tubi. Selama saya kerja di sini banyak kejadian-kejadian aneh ya. Kalau malam, kalau lagi nonton TV ada yang suka jalan-jalan di belakang, sosok bayangan orangnya tinggi gitu kan, orangnya besar tinggi. Kulitnya berbulu. Beberapa pasang mata dari dunia lain bak mengawasi mereka. Misalnya saja interaksi beberapa anak kecil berkepala pelontos yang sering menghantui. Sosok yang diyakini tuyul ini bak mengajak bermain sang penjaga yang masih betah tinggal selama puluhan tahun ini. Nah, kalau anak kecil, kalau saya lagi masak, suka lihat gitu, suka dilihat kepalanya doang. Anu Pak, laki-laki satu, perempuan satu. Bahkan ada beberapa sosok yang berinteraksi secara ekstrim yang dapat membahayakan jiwa. Di sana lagi di pintu, ada yang lempar ke sini, saya udah gitu, udah di bawah pohon ini. Orangnya tuh besar, terus ngambil barang yang dipegang saya. Itu pas mau dilempar, diambil, kayaknya dijatuhkan di sini. Hal yang tak mudah dimengerti adalah bagaimana bisa sesosok wanita tua dengan pakaian kuno bisa bersemayam di celah terbengkalai bekas pabrik ini. Pabrik yang telah kosong sejak tahun 1986 silam ini dihuni oleh sesosok nenek penebar teror. Kemunculannya tak bisa diprediksi. Tanpa aba-aba, ia langsung merasuki penjaga. Parahnya, kejadian ini tak terjadi sekali atau 2 kali saja. Hampir 4 kali, 5 kali. Sering kesurupan. Ada yang lewat, minta kerupuk gitu sama telur. Udah cuma nangis gitu, minta barang gitu. Minta barang kerupuk dan telur. Anehnya, sosok ini sering meminta semacam sesaji berupa rokok, kopi, atau hal-hal lain yang diinginkannya. Jika permintaan itu tak dipenuhi, sontak sosok ini akan marah dan mengganggu. Sebenarnya, siapakah sosok nenek penebar teror ini? Apakah ada sebuah pesan yang ingin dikisahkan ke dunia manusia? Nah, pemirsa Toko Jajaran dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Nah, kita akan mengungkap misteri bekas pabrik kacamata seperti yang tadi ya. Kang Sarpati, ini Mas. Iya Mas, ini yang saya lihat di pohon atas itu ada sosok perempuan di atas. Kalau Mas Ahmad apa? Ada genderuwo juga sih di sini. Asem ya. Banyak di sini. Kalau Mela yang nggak bisa ngelihat, ya, bisa tapi, ngerasain kayaknya auranya udah berasa walaupun masih di luar. Udah makin canggih aja ini. Kalau Rida ini? Kalau saya Mas jelas dari awal melihat sosok perempuan, kalau kelihatannya sih saya agak tua gitu ya. Sosok perempuan dan ada penampakan sosok tinggi besar juga Mas. Bener yang dikatakan. Iya, tinggi besar dan bulu gitu. Waduh. Nah, pemirsa sepertinya kita harus mendekat lebih dalam. Pemirsa, belum sempat tim misteri tukul menginjakan kaki di areal bangunan, sudah ada gangguan astral yang seolah tak menghendaki kehadiran tim. Soleh Pati dan Ahmad turun tangan, membentuk pagar gaib untuk mengunci sosok-sosok ganas di areal ini.
Pemirsa, Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun kayak di seluruh semesta yang indah ini. Tiba-tiba lagi kita jalan, Kang Sulepati dan Mas Samad langsung lari dan ada orang. Itu terus Mereka omagari ya. Iya, apa nih? Kalau saya melihat sih mereka berdua menciptakan pagar energi ya Mas ya, supaya apa? Tidak ada gangguan dari luar seperti itu, biar supaya tidak yang ada di dalam saya tidak mengganggu ke anak. Oh, Mas, tadi saya lari itu seperti pengikut-pengikut nenek tua yang di depan itu, yang sengaja mau masuk ke sini. Karena yang saya lihat, saya coba interaksi sedikit tadi tuh sering masukin karyawan waktu dulu. Sering masukin untuk bisa. Wah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yana. Dengan Pak Yana. Ini Pak Yana. Ini Pak Yanan. Pak Yana, ini sejak terbengkelai sejak tahun berapa ini? Apanya? Terbengkelainya sejak tahun berapa? Tahun 86, Pak. Tahun 86. Nah, Pak Yana, pernah mengalami kejadian apa saja yang pernah Pak Yana alami dan mungkin pernah lihat? Iya, kadang-kadang waktu saya ngontrol, Mas, di sini ada nenek-nenek ya di sana tuh. Nenek-nenek tua. Tapi berkebaya pakaian Jawa, Mas. Saya juga bingung gitu, nenek-nenek suka kelebatan, suka takut kadang. Nakutin. Tapi yang saya lihat tadi nenek itu bisa di depan situ ya, Pak? Ya, Oh, mungkin ya, Pak. Tapi diamnya di sana, suka ngikut lagi ke rumah. Suka ngikut ke rumah, yang kerasukan istri saya, kan cuma berdua dengan istri saya. Pas kerasukan ngomong apa, Pak? Iya, minta yang bukan-bukan lah. Apa misalnya? Misalnya minta telur ayam, Minta sesaji. minta sesaji dah. Kan malam-malam beli di mana, Mas? Ya, yang saya nggak kasih. Saya bacain doa-doa aja keluar ya. Wah, luar biasa. Nah, pemirsa sepertinya kayak penasaran nih Mas Samad ya. Ini Mbak Mila udah nggak sabar nih pengen masuk ke sana nih Mbak Mila ya. Seperti apa energi yang ada di dalam pabrik yang udah terbengkelai sejak tahun berapa Pak Yana? 86. Gitu terus. Mr. Tukul Jalan. Kang Sulepati dan Mas Samad serta Mbak Mila serta Mbak Ridhani. Apa yang dirasakan energi beda atau beda, Mas? Ini kalau ini udah masuk wilayah mereka yang memang tadi yang saya kejar dan saya pagerin di situ. Dan di sini tempatnya. Ini tempat yang menurut saya sih paling angker di sebelah kiri dan belakang. Ya, saya merasa emang betul tarikan nenek di sebelah sana. Tapi saya ngerasa lebih kuat sebelah sini nih, Mas. Kayak ada suara jeritan nenek-nenek. Betul. Kalau Mbak Mila? Maksudnya biasanya kan panas gitu kan ya, Pak Ustadz. Ini kok sekarang dingin gitu. Nah, sosok-sosok ketika mau bermunculan itu biasanya ada yang dingin, ada yang panas. Karena ini memang energinya berbenturan sama yang udah pagerin tadi, nanti terasa dingin seperti menyayat hati terus mencekam gitu. Kalau dari Mbak Rida? Saya tadi waktu di sana Pak, saya sudah melihat sosok tinggi besar dan berbulu di balik pohon sana. Dan dia tampak. Pak Yana, sebagai penjaga pernah ada suara-suara aneh apa yang terjadi? Yang suara itu, Mas, di rumah kalau di sini mah cuman kelebatan bayangan aja. Yang tinggi besar di sana, Mas. Oh, bener Mbak Rida. Saya juga takut yang itu, Mas. Mas, kan gini, Mas. Ya. Karena Mbak Mila kan selama ini kan belum bisa melihat. Ya. Mungkin saya ngajak Mbak Mila aja untuk dibukakan mata batinnya antar saya. Wah, pemirsa pasti akan memberikan gambaran-gambaran atau cerita-cerita yang dilihat ini, ya. Silakan, monggo. Pemirsa, sepertinya kita harus masuk ke dalam. Ikut terus, Mr. Tukul Jalan. Saya tanya-tanyain sama orang-orang yang dulu di sini kerja, katanya dia lagi hamil. Mana Pak Yana? Masih jauh Pak Yana? Jauh. Pemirsa, karena jauh, sekarang saya dingin dan saya pakai jaket. Sejauh? Jauh.
di sana lagi ya? Iya. Wah, Mbak Ida. Mbak Ida. Ya. Apa yang dirasakan Mbak Ida? Nah, kalau di posisi ini Mas, saya tadi waktu ke sana lewatin salah satu jendela di sini Kang Yana, kita melihat sosok perempuan juga nih, perempuan berambut putih. Ya itu Mas seperti menyapu dari arah dalam. Kadang di dalam, Neng, kadang di luar. Di dalam kan di luar. Tapi pakaian kerja itu mah. Oh gitu ya, suka Kang, pakaian kerja. Pakai lepak kadang hitam putih. Oh gitu, iya pantesan Suka kelebatan di luar, kadang di dalam. Lah, kalau Mas Ahmad, monggo. Ya, cewek rambutnya gini Mas sebelah. Apa? Rambutnya gini nih, tapi cantik sih kelihatan. Siapa nih sosok itu? Mas Ahmad mungkin bisa lihat. Saya melihat sih mungkin salah satu pekerja juga Mas Teguh. Ya, itu ada suara. Ya, kalau saya lihat sih dia sendiri ya, kan sepertinya karena dia sendiri gitu apa? Jadi terperangkap di sini gitu. Saya tadi megang ini terus sini bukan? Katanya. Saya tanya-tanyain sama orang-orang yang dulu di sini kerja. Katanya dia lagi hamil. Suka kelebatan itu terus pas kesini itu pas ngontrol. Ada aja. Kadang di luar, kadang di dalam. Waduh. Tapi pakaian kerja, Mbak. Pakaian kerja iya. Kadang putih, kadang hitam, kadang pakai wearpack itu. Itu kejadian di mana? Apanya? Kejadiannya yang itu. Si ceweknya itu. Ya di sana, di ruangan itu. Mungkin dia pekerja kali dulunya ya. Betul, kalau Iya. saya lihat sih energi sebenarnya memang pada saat kematian memang menggunakan pakaian kerja. Ada juga depresi, bergantung diri Mas. Bisa kayak penasaran, kita harus jalan, ada suara-suara, sudah ada suara ya. Ayo ke sana moga Pak Yana, ikuti terus Misa Tukul jalan. Digerak. Wes Tadi gerak nih, keluar sini masuk nih. Masih gerak nih. wah pemirsa, luar biasa sekali nih tempatnya nih. Saya sih sekarang ini lebih dominan ke telinga saya suara mesin ya. Mat, ini kayaknya di sini kuat banget Mat ya. Ini di Suara dalam ini mesin. Mas Tukul nih. Suara mesin kuat banget. Suara mesinnya tuh lebih terdengar ya. Iya, sekarang ini saya mendengar suara mesin. Kalau Ahmad sendiri, Saya merasakan di sini lebih kuat, maksud kayak ada yang duduk di sini nih di dalam. ada yang duduk di dalam mengerang. Sosoknya apa Mat? Ini mukanya kayak harimau gini sih Mas Tukul. Duduk di kayak Kayaknya jadi siluman ya. jadi siluman. Mukanya kayak harimau. Bayanginnya. Kayak saya terikat sih duduk di situ. Kayak terikat jadi nyerang-nyerang gitu. Ini sesuatu yang ditanam di sini mungkin ya. Mungkin sih. Ditaruh orang juga di sini. Dulu nih seperti pabrik biasa ya Mas ya, gitu banyak karyawannya yang masuk di sini gitu. Dan maksudnya suaranya sih jadi bukan seperti suara deru mesin yang besar gitu Mas, enggak, cuman jadi krek gitu. Kecil-kecil, emang kecil-kecil. Itu kan gosokan kaca. Gitu. Kecil-kecil, ya paling semeter lebih lah. Berjejer di sebelah sana Mbak dulunya. Oh dulu emang ada. Saya kontrolin terus keliling. Bahkan tidur lagi saya di sini. Iya, kali mungkin saya menangkap residual energi seperti itu gitu kan, dan mungkin Nggak ada mesin besar Mbak. Cuma nggak ada, semeter makanya lebih. bukan suara mesin yang mesin Ya, kayak di paling pabrik besar ya. gerut-gerut gitu ya. Pemirsa, kita ke sana. Masuk mana Pak? Waduh, waduh. Ini lucu nih. Ini saya menemukan lagi satu makhluk nih. Ada apa lagi? Apa itu? Ini di salah satu Tiang. lampu yang Lampu. turun ini ada yang begini Mas. Sosoknya ada. kecil, tapi mukanya tua. Mukanya sosok bajang gitu ya. Mas, lihat nggak? Betul, Pak Yang Yana. ke atas. Matanya agak Iya, sosok Iya. bajang dan tua. Ya, masuk. Ya.
Mas Ahmad, apa lagi yang dilihat Mas Ahmad? Saya mendengar ada kayak pertengkaran Mas Tukul. Di mana? Di sini nih. Oh, ini. Ya, di sini nih kayak ada percekcokan. Oh, ini kasir, pantesan mungkin soal gaji, Mat ya. Mungkin sih. Dia sempat kayak ini ada Mas Ahmad melihat ada pertengkaran di sini. Saya rasa ini sempat ada yang pecah salah satu Mas Tukul. Oh, kasir. Jadi kayak nggak terima, teriak langsung lempar. Iya. Sini ya. Kena ininya nih. Ininya kena apa sih? Pecahan kacanya. Mungkin Pak Yana, Mbak, kebanyakan ngontrol di luar, kalau di dalam pabrik belum pernah. Ini gini loh Mas, kalau yang saya rasa ini udah banyak berdatangan di makhluk-makhluk yang lainnya gitu. Yang saya tadi datang dari awal saya nggak lihat, sekarang saya mulai kayak berdatangan kayak gitu. Seperti diundang, Mbak. Seperti diundang. Saya melihat tadi ada energi, betul di sini ada energi energi ini ya, percecokan gitu ya. Ini ya yang Mata lihat ya. Ada yang datang dari belakang. Ya itu, jadi makanya tadi yang saya bilang tadi Mas, makin banyak yang berdatangan gitu loh. Penasaran dengan sosok wanita yang sering meminta-minta tadi nih? Monggo, silakan Mas Ahmad bisa Mbak Rida. Tim masih penasaran dengan sosok nenek peminta sesaji yang menjadi biang misteri bangunan ini. Rida mencoba memediasi sosok itu untuk mengorek informasi mengenai latar belakang sosok penebar teror tersebut. Ya kan, pemirsa, Mbak Rida. Bisa bahasa Indonesia atau Sunda? Duduk boleh? Bisa bahasa Indonesia atau Sunda? Duduk boleh? Calik. Ya, tenang. Alim. Tenang, Teh. Tenang, Nyi. Assalamualaikum. Yang kenalan sarang ini, Bios. Tunggu dari. Itu tenanan nih rerencangan Abi nih. Itu tenanan nih rerencangan Abi. Yang tujuh yang terang. Nenek di dia sana, Mina. Nyandak naon tuh dari tadi. Nyandak naon atuh. Cara biasa gitu nih, paling nyandak doa, Wios. Jadi pasihan doanya. Ya. Doa ya. Tenang nih, tenang. Tenang nih. Tenang nih. Aduh, ayo. Tenang ah. Ini tuh saya sok ganggu dedenya. Ini sok ganggu dede. Hah? Ini kunaon nggak ganggu wae, ini yang naon di dia. Sok nyonkeun sajennya. Tempat ini di dia. Kayaknya suka minta-minta ya. Sok nyonkeun telur teh nenek. Dia terus minta telur kayak gitu. Terus wih hatunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ilah. Kita akan nanya Mbak Rida nih, mengalami kejadian apa? Detail yang terjadi saya tidak tahu, cuman yang pasti pada saat itu mungkin saya berada di tempat lain Mas, saya melihat suatu kali. Di sungai? Bukan kali ya, satu sungai, di atasnya ada batu besar, dan ada air terjun kecil. Di situ, saya rasa sih dia berawal dari sana dan dibawa orang ke sini. Saya melihatnya seperti itu, dan itu perjalanannya dia digendong.
tujuan dari KFC. Sama orangnya pada saat itu dia menggunakan pakaian hitam-hitam. Oh, tujuannya apa mereka? Ya, saya kurang tahu tujuannya beliau apa, yang pasti saya kurang, mungkin prosesnya kurang lama kali ya. Jadi saya kurang bisa mengekspor di sana, yang saya rasakan sih beliau dari arah sana digendong sama seseorang ke arah sini gitu. Tapi itu yang sering kejadian kelihatan kelebatan, siang-siang lagi. Tapi suka ngikut sama payana itulah, kalau udah ngontrol dari sana suka kerasukan istri, ya mintanya itu sesaji. Jadi di istri itu ada daya. Oh iya mungkin. Itu mungkin ada sesuatu. Kerasukannya mintanya yang bukan-bukan lah. Nah, Mas Ahmad, beliau itu siapa dan kenapa menempati pabrik ini, Mas Ahmad? Mungkin Mas Ahmad lebih tahan. Itu perbedaan, tapi yang saya lihat sih dia kayak seperti mempunyai ilmu hitam, Mas Bro. Oh, pantesan. Tadi juga sempat sebelum kita komunikasi, dia tetap harus minta sesuatu dulu. Dia minta telur, minta sajian dan lain-lain. Kamu kan tadi nanyain, kamu kesini bawa apa? Saya nggak bawa apa-apa. Saya coba kasih doa, dia kepanasan, ketakutan. Dan akhirnya, pokoknya sebisa mungkin kita jangan sampai ngasih sama mereka gitu. Oh, jadi kebiasaan itu ya? Jadi kebiasaan, tapi kita tekan kan dia juga jadi ketakutan sih. Kalau saya rasakan sih sudah pabrik ini dibangun, sudah terjadi saya sudah berjalan gitu pabrik ini, sosoknya dibawa ke sini dan mulai mengganggu. Energi itu membuat pekerja jadi panas, jadi ada kesengajaan berarti. Dan makanya kan lebih cenderung lebih suka dia diam di tempat yang di dalam ruangan ini, Mas. Jadi kalau saya rasakan tuh Mas, di hari-hari tertentu itu beliau itu memiliki power yang full. Seperti kayak malam warga atau apa gitu, saya kurang ngerti ya. Jadi di saat malam tertentu atau hari tertentu dia punya kekuatan bertambah, berlipat ganda kekuatan itu. Nah, pemirsa, sepertinya kita harus mengeksplor lagi di tempat daerah sini. Gitu terus. Mister Tukul jalan. Sekarang sah. Mak, biasa nyarios. Itu kunaon. Alim nyarios. Sekarang Mas Ayu. Saat Soleh Pati ingin melakukan penelusuran dari sisi lain, tiba-tiba saja gangguan menimpa Mela Barbie. Sesosok wanita misterius menguasai badan penyanyi cantik ini. Siapa sebenarnya sosok ini? Neng. Ukhrud ya Allah. Alim nyari mah keluar webnya. Nah, suka kayak neng ieu gitu. Nah, gelis gitu. Keluar ya. Dipaksa kalau nggak mau keluar, dipaksa kalau nggak mau keluar. Kudu nyarita tuh upami alim keluar. Keluar aja, keluar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku Islam. Pak Rudi, tarik sana Pak Rudi. Tarik ke sana Pak. Keluar ya. Iya keluar. Ayo bantuin keluar. Kemunculan sosok ini sontak membuat tim kewalahan. Energinya begitu hebat, meronta dan terus melakukan perlawanan. Sepertinya sosok wanita ini nyaman berada di dalam wadah penyanyi ini. Dengan segala upaya, tim berusaha keras mengeluarkannya dari badan Mela Barbie. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa
ما ترى في خلق الرحمن من ضحك خرج بشر ترى من القبور ثم مرجوس ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعرضنا المعذب ولله عذاب جهنم وسط المصير إذا ألقي فيها سمعوا لها شيئا وهي تفور ذات مسجد كلما ألقي فيها. Oke pemirsa, ketika saya sama Mbak Mela mau melakukan penelusuran, ternyata Mbak Mela udah kerasukan duluan sosok wanita. Sosok wanita ini memang penunggu di sini sudah lama. Dia sekitar umur 25, masih muda banget, tapi tragis kehidupannya ketika dia menjalani tragedi di sini. Sepertinya dia dibunuh dan diperkosa. Maka sosoknya sering mengurai-ngurai rambutnya, seakan-akan dia mencintai rambutnya yang memang dikipang. Memang dia sepertinya sebagai tumbal nenek-nenek ya. Saya lihat di atas ini sebenarnya tadi saya mau buka mata batin Mbak Mela, tapi sebelum saya buka mata batin ternyata Mbak Mela udah digoda oleh sosok wanita itu dulu. Jadi memang kekuatannya melebihi dari kekuatan, bisa 7 kali lipat kekuatan manusia, karena memang dia dikasih kekuatan ilmu dari nenek-nenek yang agak bongkok itu. Makanya coba saya akan penelusuran sendiri di dalam situ. Saya akan kejar siapa aja yang berada di sini, sosok-sosoknya. Mungkin Mbak Mela mungkin istirahat dulu ya. Oke pemirsa, ikutin terus penelusuran di Misteri Toko Jalan-Jalan. Yuk. Oke pemirsa, saya coba cari sosok nenek-nenek yang tadi yang bongkok itu, yang suka minta sesajen. Dulunya kalau saya baca residual energinya seperti danau kecil, dan di sini ada batu, dan di sini batu itu seperti segitiga itu untuk bertapa. Saya lihat di situ banyak sesajen, seperti ada telur, ada rokok, terus juga ada kopi-kopi, juga pisang. Seperti ada juga bunga-bunga 7 rupa, dan di situ banyak. Tadi saya hirup aromanya sangat wangi banget. Nah, dari situ ada yang ngirim untuk mencari sesuatu. Maka korbannya banyak perempuan. Salah satunya tadi yang merasukin Mbak Mela itu seperti seorang gadis cantik yang berbaju merah. Dia suka rambutnya suka dikepang dan suka dibele-bele. Itu korban dari keganasan nenek tua yang memang mencari mangsa. Astagfirullah. Banyak sekali ya sosok-sosok, seperti ada pocong, terus kuntilanak yang sering berterbangan di atas, juga sosok anak gendruwo yang besar, matanya merah banget di situ. Astagfirullah. Banyak banget sosoknya, mungkin bisa pocong ada 3, dan di situ berdiri di situ di atas apa ini nih ya, tembok ya. Coba. Nah di atas itu ini berjejer bertiga gini, berjejer. Terus di atasnya ada kuntilanak juga. Ada sekitar 3 juga. Terus anak-anak kecil, astagfirullah. Di sini pemirsa, saya lihat ada perempuan juga, hampir sebaya sama yang masukin Mbak Mela tadi, berdiri di situ, merunduk, tapi langsung pergi saja ya. Sepertinya tadi nenek-nenek lari ke sini, tapi langsung hilang lagi. Saya juga jadi penasaran. Coba saya akan deteksi ya. Deteksi lebih dalam lagi, barangkali bisa ketemu. Astagfirullah. Ya Allah, Allah. Masya Allah. Oh. Harus pelan-pelan, karena saya lihat nenek itu lagi jongkok dan ngambilin
seperti kayak sesaji. Oh, selain nenek-nenek ada seperti gurunya atau mungkin yang ngirim ya. Jadi sosoknya tinggi, kurus, pakainya hitam, kurus banget, rambutnya panjang dan jenggotnya juga panjang. Di situ seperti ada komunikasi antara nenek dan orang tua yang memang mungkin saya lihat atau saya sikapi sebagai yang ngirim atau gurunya. Coba saya akan komunikasi lebih dalam lagi. Mungkin kamera bisa ke sini, maaf. Tuh beliau di pojok berdua, dan di situ juga ada kepala-kepala yang menongol dari jendela. Dari jendela itu ada sekitar 4, dan di atas juga ada. Jadi ini memang semua jadi korban kebiadaan dari ilmu-ilmu hitam yang dia juruskan atau dia serangkan. Saya coba akan komunikasi. Ini sudah jelas semua, ini sosoknya jelas. Tolong kanvas. Tolong, soalnya jelas banget. Wajahnya jelas banget. Ketika saya ngelihat komunikasi jelas banget. Kenapa saya ngelukis coba lokasi sini, karena ketika saya ngelihat beliau itu lagi ritual sama orang tua, dan ternyata saya kaget, astagfirullahaladzim, ternyata itu mukanya itu pas di depan saya pas lah, maka saya kaget dan saya langsung lari sambil coba kanvas, dan ini hasilnya. Sosok nenek-nenek yang bongkok begini, dia berupaya untuk mengambil sesaji, dan saya lihat di situ ada telur 2, terus 1 buah kopi pahit, terus 3 batang cerutu atau rokok kretek ya di sini. Ini sebagai sesaji kalau dia untuk bisa lebih mendalami ilmunya lagi lebih kuat, akhirnya bisa mengambil tumbal-tumbal seperti yang tadi sosok perempuan ini yang jadi pemerkosa dan dibunuh yang masuk ke Mbak Mila tadi. Tapi coba akan nemuin Mbak Mila yang sekarang masih kondisinya masih lemah. Nanti akan ketemu Mas Tukul ya. Mau bisa keluar udah nggak apa-apa kalau bisa ya udah kayak itu masih lemas ya, tapi alhamdulillah kan udah agak sehat daripada tadi ya. Oke kemarin saya kalau gitu ya nanti kita analisis lagi ya. Mbak Mira ya kuat karena kita ketemu Mas Tukul. Pasti kita mau ceritakan tadi kejadian yang ada. Ya bisa, saya sama Mbak Mila akan menghubungi Mas Tukul dan tim yang lain. Ya. Apa? Dari mana? Apa yang tadi kan di pohon situ, Mas? Coba cerita yang terjadi tadi. Coba cerita sama Mas Tukul sama tim yang lain. Di sini tuh bener-bener banyak banget Mas Tukul. Saya tadi ngeliat di sudut-sudut itu banyak banget sosok yang menampakkan. Dan sekarang Mbak Mila itu bisa ngelihat, Mas. Waduh, Mbak. Yang serem tadi di pohon itu, Mas, sampai dia juga bisa mediasi dan bisa berinteraksi untuk bisa menjelaskan sosok yang di atas pohon yang lari ke sini. Waduh, ini tempatnya sebetulnya ini loh, lebar banget, ini bisa dimanfaat jadikan apa lagi gitu ya. Mas Ahmad dan Pak Yana,
gangguan seperti apa kalau di sini yang orang sering diceritakan? Apa masalah? Kalau saya lihat si residunya di sini tempat-tempat karyawan-karyawan yang bekerja Pak ya. Iya. Di sini bekerja di sini. Cuman kalau untuk gangguannya sendiri sih mungkin bunyi-bunyi kayak ada makhluk-makhluk yang suka naik-naik ke sini Mas. Tak ya. Kecil apa? Yang kayak Bajang. Yang bajang. Sedikit banyak banget. Apa? Bilang? Sedikit itu banyak banget yang Bajang gitu ya. Terus apa nih Kang Sulepati? Tadi yang gimana agar tempat ini bisa dimanfaatkan nih? Monggo dari Kang Sulepati, Mbak Didas. ya pertama dibersihkan dulu lah tetap. Ya, Soalnya ini kan masih berantakan seperti sampah semua kan, berantakan seperti itu, dibersihkan. Terus mungkin dirapi, dicat dan sebagainya, dikasih penerangan. Banyak hal yang harus di netralisir ya, termasuk gangguan dari luar juga, karena ini tempat usaha otomatis juga banyak saingan. Yang saya lihat juga Mas, saingan dari dalam ini aja sendiri juga yang terlihat dari kacamata batin saya itu. Kalau Mbak Rita? Ya, kalau saya lihat sih seperti itu Mas. Jadi energinya itu lebih digerogoti dari dalam. Jadi para pekerja dibikin tidak nyaman, para pekerja dibikin saling ricuh, gitu kan. Terus antar maksudnya antar kayak apa? Atasan dan bawahan itu dibikin seperti apa? Cekcokan seperti itu. Jadi sebetulnya dihancurkan dari dalam sendiri Mas. Itu karena efeknya dari yang tadi itu dari orang negatif di sekitarnya seperti itu. Biasanya persaingan dalam supaya cari perhatian pimpinan. Jabatan. Halo Mbak. ya harus diperbaiki nih Mas Tukul, karena kan sayang ya asbes aja masih pada bagus sih sebenarnya. Betul, saya setuju. Bisa dibersihin aja. Betul, saya setuju. Kalau Mas Ahmad? Nah, kalau udah sih perlu adanya doa bersama juga Pak Tukul. Kayak di sini kan juga. Udah energi negatif. Iya, energi negatifnya soalnya ya terlalu banyak sih. Kalau gitu kita berdoa aja, Pak Kang Sulepati, silakan pimpin. Pak Yana, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau ada tutur bahasa kurang berkenan dari tim Misteri dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang. Nah, pemirsa Misteri Tukul Jalan-Jalan, ambil sisi-sisi positif dari tontonan Misteri Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Tunggu kehadiran Misteri Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, yang ada wisatanya, budayanya, dan misteri serta mitos-mitosnya. Tapi ingat, kekuatan ini tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus Misteri Tukul Jalan-Jalan. Kisah tentang sosok-sosok tak kasat mata memang menimbulkan berjuta pertanyaan. Makhluk ini bak penebar teror, menghantui setiap orang untuk membangunkan sisi ketakutan mereka. Makhluk-makhluk dimensi lain ini berusaha menundukkan dunia manusia. Semakin manusia takut dan tunduk, mereka akan mudah memperdaya dengan meminta hal-hal yang tak masuk di akal. Tak heran makhluk-makhluk itu meminta bermacam-macam permintaan sesuai dengan keinginan mereka. Demikian halnya dengan fenomena yang terjadi di bekas pabrik kacamata di Kabupaten Garut, Jawa Barat ini. Di tempat terbengkalai inilah berbagai macam aktivitas makhluk menyeramkan terekam. Memang letak pabrik ini berada jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Mungkin karena kondisi itulah makhluk dari dimensi lain berbondong-bondong menempati ruang-ruang kosong pabrik besar ini. Sepasang suami istri yang telah lama menjaga areal pabrik ini dibuat repot dengan interaksi gaib yang datang bertubi-tubi. Selama saya kerja di sini banyak kejadian-kejadian aneh ya. Kalau malam, kalau lagi nonton TV ada yang suka jalan-jalan di belakang, sosok bayangan orangnya tinggi gitu kan, orangnya besar tinggi. Kulitnya berbulu. Beberapa pasang mata dari dunia lain bak mengawasi mereka. Misalnya saja interaksi beberapa anak kecil berkepala pelontos yang sering menghantui. Sosok yang diyakini tuyul ini bak mengajak bermain sang penjaga yang masih betah tinggal selama puluhan tahun ini. Nah, kalau anak kecil, kalau saya lagi masak, suka lihat gitu, suka dilihat kepalanya doang. Manusia, laki-laki satu, perempuan satu.
Bahkan ada beberapa sosok yang berinteraksi secara ekstrim yang dapat membahayakan jiwa. Di sana lagi di pintu ada yang lempar ke sini. Saya udah di sini, udah di bawah pohon ini. Orangnya tuh besar, terus ngambil barang yang dipegang saya. Itu pas mau dilempar, diambil, kayaknya dijatuhkan di sini. Hal yang tak mudah dimengerti adalah bagaimana bisa sesosok wanita tua dengan pakaian kuno bisa bersemayam di celah terbengkalai bekas pabrik ini. Pabrik yang telah kosong sejak tahun 1986 silam ini dihuni oleh sesosok nenek penebar teror. Kemunculannya tak bisa diprediksi. Tanpa aba-aba, ia langsung merasuki penjaga. Parahnya, kejadian ini tak terjadi sekali atau 2 kali saja. Hampir 4 kali 5 kali sering kesurupan. Ada yang lewat minta kerupuk gitu sama telur. Udah cuma nangis gitu, minta barang gitu, minta barang kerupuk dan telur. Anehnya, sosok ini sering meminta semacam sesaji berupa rokok, kopi, atau hal-hal lain yang diinginkannya. Jika permintaan itu tak dipenuhi, sontak sosok ini akan marah dan mengganggu. Sebenarnya, siapakah sosok nenek penebar teror ini? Apakah ada sebuah pesan yang ingin dikisahkan ke dunia manusia? Nah, pemirsa Mr. Toko Jajanan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Nah, kita akan mengungkap misteri bekas pabrik kacamata seperti yang tadi ya. Kang Sarpati, ini Mas. Iya Mas, ini yang saya lihat di pohon atas itu ada sosok perempuan di atas. Kalau Mas Ahmad apa? Ada genderuwo juga sih di sini. Mas, banyak di sini. Kalau Mela yang nggak bisa ngelihat, ya, bisa ngerasain kayaknya auranya udah berasa walaupun masih di luar. Udah makin canggih aja ini. Kalau Rida ini? Kalau saya Mas jelas dari awal melihat sosok perempuan, kalau kelihatannya sih kayak agak tua gitu ya. Sosok perempuan dan ada penampakan sosok tinggi besar juga Mas. Oh, bener yang dikatakan. Iya, tinggi besar dan bulu gitu. Waduh. Nah, pemirsa sepertinya kita harus mendekat lebih dalam. Pemirsa, belum sempat tim misteri tukul menginjakan kaki di areal bangunan, sudah ada gangguan astral yang seolah tak menghendaki kehadiran tim. Solepati dan Ahmad turun tangan, membentuk pagar gaib untuk mengunci sosok-sosok ganas di areal ini. Pemirsa, Mr. Toko Jajanan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Tiba-tiba lagi kita jalan, Kang Solepati dan Mas Ahmad langsung lari dan ada orang itu terus mereka memagari ya. Apa nih? Kalau saya melihat sih mereka berdua menciptakan pagar energi ya Mas ya, supaya tidak ada gangguan dari luar seperti itu, biar supaya tidak yang ada di dalam saya tidak mengganggu ke Mas, tadi saya lari itu seperti pengikut-pengikut nenek tua yang di depan itu yang sengaja mau masuk ke sini. Karena yang saya lihat, saya coba interaksi sedikit tadi tuh sering masukin karyawan waktu dulu. Sering masukin untuk bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yana. Dengan Pak Jina. Ini Pak Yana. Ini Pak Yanan. Pak Yana, ini sejak terbengkalai sejak tahun berapa ini? Apanya? Terbengkalainya sejak tahun berapa? Tahun 86, Pak. Tahun 86. Nah, Pak Yana, pernah mengalami kejadian apa saja yang pernah Pak Yana alami dan mungkin pernah lihat? Iya, kadang-kadang waktu saya ngontrol Mas, di sini ada nenek-nenek ya di sana tuh. Nenek-nenek tua. Tapi berkebaya pakaian Jawa Mas. Saya juga bingung gitu, nenek-nenek suka kelebatan, suka takut kadang. Nakutin. Tapi yang saya lihat tadi nenek itu bisa di depan situ ya Pak? Ya, mungkin ya Pak, tapi diamnya di sana, suka ngikut lagi ke rumah. Suka ngikut ke rumah, yang kerasukan istri saya kan cuma berdua dengan istri saya. Pas kerasukan ngomong apa Pak? Iya, minta yang bukan-bukan lah. Apa misalnya? Misalnya minta telur ayam,
Bisa minta sesaji. Minta sesaji dah. Kan malam-malam beli di mana, Mas? Ya, yang saya nggak kasih. Bacain doa-doa aja keluar ya. Wah, luar biasa. Nah, pemirsa sepertinya kayak penasaran nih Mas Ahmad ya. Ini Mbak Mila udah nggak sabar nih pengen masuk ke sana nih Mbak Mila ya. Seperti apa energi yang ada di dalam pabrik yang udah terbengkalai sejak tahun berapa Pak Yana? 86. Gitu terus. Misa Tukul. Jalan. Kang Sulepati dan Mas Ahmad serta Mbak Mila serta Mbak Ridhoni. Apa yang dirasakan energi beda atau beda Mas? Ini kalau ini udah masuk wilayah mereka yang memang tadi yang saya kejar dan saya pagerin di situ. Dan di sini tempatnya. Ini tempat yang menurut saya sih paling angker di sebelah kiri dan belakang. Ya, saya merasa emang betul tarikan nenek di sebelah sana. Tapi saya ngerasa lebih kuat sebelah sini nih Mas Tukul. Kayak ada suara jeritan nenek-nenek. Betul. Kalau Mbak Mila? Maksudnya biasanya kan panas gitu kan ya, Pak Ustadz. Ini kok sekarang dingin gitu. Nah, sosok-sosok ketika mau bermunculan itu biasanya ada yang dingin, ada yang panas. Karena ini memang energinya berbenturan sama yang udah pagerin tadi, nanti terasa dingin seperti menyayat hati terus mencekam gitu. Kalau dari Mbak Rida? Saya tadi waktu di sana Pak, saya sudah melihat sosok tinggi besar dan berbulu di balik pohon sana dan hitam pekat. Pak Yana, sebagai penjaga pernah ada suara-suara aneh apa yang terjadi? Yang suara itu Mas di rumah, kalau di sini mah cuman kelebatan bayangan aja. Yang tinggi besar di sana Mas. Oh bener Mbak Rida. Saya juga takut yang itu Mas. Kan gini Mas. Ya. Karena Mbak Mila kan selama ini kan belum bisa melihat. Ya. Mungkin saya ngajak Mbak Mila aja untuk dibukakan mata batinnya antar saya. Wah, pemirsa pasti akan memberikan gambaran-gambaran atau cerita-cerita yang dilihat ini. Ya, silakan, monggo. Pemirsa, sepertinya kita harus masuk ke dalam. Ikut terus, Misa Tukul, jalan. Saya tanya-tanyain sama orang-orang yang dulu di sini kerja, katanya dia lagi hamil. Mana Pak Yana? Masih jauh Pak Yana? Jauh. Pemirsa karena jauh, sekarang saya dingin dan saya pakai jaket. Sejauh? Jauh. Mas di sana lagi ya? Iya. Mbak Rida. Mbak Rida. Ya. Apa yang dirasakan Mbak Rida? Nah, kalau di posisi ini Mas, saya tadi waktu ke sana lewatin salah satu jendela di sini Kang Yana, kita melihat sosok perempuan juga nih, perempuan berambut putih. Ya itu Mas seperti menyatu dari arah dalam. Kadang di dalam, Neng, kadang di luar. Di dalam kan di luar. Tapi pakaian kerja itu mah. Oh gitu ya Suka Kang. pakaian kerja. Pakai lepak kadang hitam putih. Oh gitu, iya pantesan Suka kelebatan di luar, kadang di dalam. Lah, kalau Mas Ahmad, monggo. Ya, cewek rambutnya gini Mas sebelah. Apa? Rambutnya gini nih, tapi cantik sih kelihatan. Siapa nih sosok itu? Mas Ahmad mungkin bisa lihat. Saya melihat sih mungkin salah satu pekerja juga Mas Tukul. Ya, itu ada suara. Masya Allah. Ya, karena kalau saya lihat sih dia bunuh diri ya, kan sepertinya bahkan dia bunuh diri gitu jadi terperangkap di sini aja gitu. Saya tadi megang ini terus sini bukan Katanya. Saya tanya-tanyain sama orang-orang yang dulu di sini kerja, katanya dia lagi hamil. Suka kelebatan itu terus pas kesini itu pas ngontrol ada aja. Kadang di luar, kadang di dalam. Waduh. Tapi pakaian kerja, Mbak. Pakaian kerja iya. Kadang putih, kadang hitam, kadang pakai wearpack itu. Itu kejadian di mana? Apanya? Kejadiannya yang itu. Si ceweknya itu.
ya di sana di ruangan itu. Mungkin dia pekerja kali dulunya ya. Betul, kalau iya. saya lihat sih energi residualnya memang pada saat kematian memang menggunakan pakaian kerja. Ada juga depresi, bergantung diri mas. Bisa kayak penasaran, kita harus jalan, ada suara-suara, sudah ada suara. Ya, ayo ke sana moga Pak Yana. Ikuti terus. Misal tukul. Jalan. Digerak. Wes. Tadi gerak nih, keluar sini masuk nih. Tuh ya, masih gerak nih. Wah, pemirsa, luar biasa sekali nih tempatnya nih. Saya sih sekarang ini lebih dominan ke telinga saya suara mesin ya. Mat, ini kayaknya di sini kuat banget Mat ya. Ini di dalam ini masuk nih. Suara mesin kuat banget. Suara mesinnya tuh lebih terdengar ya? Iya, sekarang ini saya mendengar suara mesin. Kalau Ahmad sendiri? Saya merasakan di sini lebih kuat, maksud kayak ada yang duduk di sini nih, di dalam. Ada yang duduk di dalam mana? Sosoknya apa Mat? Ini mukanya kayak harimau gini sih maksudku. Duduk di kayak jadi siluman ya. Kayak jadi siluman. Mukanya kayak harimau. Bayanginnya. Kayak saya terikat sih duduk di situ. Kayak terikat jadi nyerang-nyerang gitu. Ada sesuatu yang ditanam di sini mungkin ya. Mungkin sih. Ditaruh orang juga di sini. Dulu ini seperti pabrik biasa ya mas ya, gitu banyak karyawannya yang masuk di sini gitu. Dan maksudnya suaranya sih jadi bukan seperti suara deru mesin yang besar gitu mas, enggak, cuman jadi krat gitu. Kecil-kecil, emang kecil-kecil. Itu kan gosokan kaca. Gitu. Kecil-kecil, ya paling semeter lebih lah. Berjejer di sebelah sana Mbak dulunya. Dulu emang ada. Saya kontrolin terus keliling. Bahkan tidur lagi saya di sini. Iya, kali mungkin saya menangkap residual energi seperti itu gitu kan, dan mungkin nggak ada mesin besar Mbak. Cuma semeter lebih. Bukan suara mesin yang mesin ya, paling gerut gitu. Bisa kita ke sana. Masuk mana Pak? Waduh. Ini lucu nih. Ini saya menemukan lagi satu makhluk nih. Ada apa lagi? Apa itu? Ini di salah satu lampu yang turun ini ada yang begini mas. Sosoknya kecil, tapi mukanya tua. Mukanya sosok bajang gitu ya. Lihat nggak? Betul Pak ya. Matanya agak. Iya, sosok bajang dan tua. Maju. Ya. Mas Ahmad, apa lagi yang dilihat Mas Ahmad? Saya mendengar ada kayak pertengkaran Mas Tukul. Di mana? Di sini nih. Oh, ini. Ya, di sini nih kayak ada percekcokan. Oh, ini kasir, pantesan mungkin soal gaji Mat ya? Mungkin sih. Dia sempat kayak ini ada Mas Ahmad melihat ada pertengkaran di sini. Saya rasa ini sempat ada yang pecah salah satu Mas Tukul. Oh, kasir. Jadi kayak nggak terima, teriak langsung lempar. Iya. Sini ya. Kena ininya nih. Ininya kena apa sih? Pecahan kacanya. Mungkin Pak Yana Mbak kebanyakan ngontrol di luar, kalau di dalam pabrik belum pernah. Ini gini loh Mas, kalau yang saya rasa ini udah banyak berdatangan di makhluk-makhluk yang lainnya gitu. Yang saya tadi datang dari awal saya nggak lihat. Sekarang saya mulai kayak berdatangan kayak gitu. Seperti diundang Mbak. Seperti diundang. Saya melihat tadi ada energi, betul di sini ada energi energi ini ya, percecokan gitu ya. Ini ya yang mata lihat ya. Ada yang datang dari belakang. Ya itu, jadi makanya tadi yang saya bilang tadi Mas, makin banyak yang berdatangan gitu. Penasaran dengan sosok wanita yang sering meminta-minta tadi nih, monggo. Silakan Mas Ahmad bisa. Tim masih penasaran dengan sosok nenek peminta sesaji yang menjadi biang misteri bangunan ini. Rida mencoba memediasi sosok itu untuk mengorek informasi mengenai latar belakang sosok penebar teror tersebut. Ya kan?
Ya kan? Pemirsa, Mbak Rida. Bisa bahasa Indonesia atau Sunda? Duduk boleh? Bisa bahasa Indonesia atau Sunda? Duduk boleh? Calik. Ya, tenang. Alim. Tenang, Teh. Tenang, Nyi. Assalamualaikum. Yang kenalan sarang ini, Wios. Tunggu dari. Itu tenanan nih rerencangan abi nih. Itu tenanan nih rerencangan abi. Nah itu yang terang. Nenek di dia sana, Mina. Nyandak naon tuh dari tadi. Nyandak naon atuh. Cara biasa gitu nih, paling nyandak doa, Wios. Jadi pasihan doanya. Ya. Doa ya. Tenang nih, tenang. Tenang nih. Tenang. Aduh, enggak. Tenang ah. Ini tuh saat sok ganggu dedenya. Ini sok ganggu dede. Hah? Ini kurang nggak ganggu wae, ini yang naon di dia. Sok nyonkeun sajennya. Tempat ini di dia. Kayaknya suka minta-minta ya. Nusok nyonkeun telur teh nenek. Dia terus minta telur kayak gitu. Terus wih atunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Kita akan nanya Mbak Rida nih, mengalami kejadian apa? Detail yang terjadi saya tidak tahu, cuman yang pasti pada saat itu mungkin saya berada di tempat lain, Mas. Saya melihat suatu kali. Di sungai? Bukan kali ya, satu sungai. Di atasnya ada batu besar. Ya. Dan ada air terjun kecil. Di situ saya rasa sih beliau berawal dari sana dan dibawa orang ke sini. Saya melihatnya seperti itu, dan itu perjalanannya dia digendong sampai sini. Sama orangnya pada saat itu itu menggunakan pakaian hitam. Tujuannya apa mereka? Ya, saya kurang tahu tujuannya beliau apa. Yang pasti saya mungkin prosesnya kurang lama kali ya. Jadi saya kurang bisa mengekspor di sana. Yang saya rasakan sih beliau dari arah sana digendong sama seseorang ke arah sini. Tapi itu yang sering kejadian kelihatan kelebatan, siang-siang lagi. Tapi suka ngikut sama payana itulah, kalau udah ngontrol dari sana suka kerasukan istri, ya mintanya itu sesaji. Jadi di istri itu ada daya. Oh iya mungkin. Itu mungkin ada sesuatu. Kerasukannya mintanya yang bukan-bukan lah. Nah, Mas Ahmad, beliau itu siapa dan kenapa menempati pabrik ini, Mas Ahmad? Mungkin Mas Ahmad lebih tahan. Itu perbedaan, tapi yang saya lihat sih dia kayak seperti mempunyai ilmu hitam, Mas Bro. Oh, pantesan. Ya. Tadi juga sempat sebelum kita komunikasi, dia tetap harus minta sesuatu dulu. Dia minta telur, minta sajian dan lain-lain. Kamu kan tadi nanyain, kamu kesini bawa apa? Saya nggak bawa apa-apa. Saya coba kasih doa, dia kepanasan, ketakutan. Dan akhirnya, pokoknya sebisa mungkin kita jangan sampai ngasih sama mereka gitu. Oh, jadi kebiasaan ya, itu jadi kebiasaan, tapi kita tekan kan dia juga jadi ketakutan sih. Kalau saya rasakan sih sudah pabrik ini dibangun, sudah terjadi saya sudah berjalan gitu pabrik ini, sosoknya dibawa ke sini dan mulai mengganggu.
Energi itu membuat pekerja jadi panas, jadi ada sengaja berarti. Dan bawahnya kan lebih suka dia diam di tempat yang di dalam ruangan ini, Mas Tukul. Jadi kalau saya rasakan tuh Mas, di hari-hari tertentu itu beliau itu memiliki power yang full. Seperti kayak malam warga atau apa gitu, saya kurang ngerti ya. Jadi di saat malam tertentu atau hari tertentu dia punya kekuatan tambah, bertambah. Berlipat ganda kekuatannya. Nah, pemirsa, sepertinya kita harus mengeksplor lagi di tempat daerah sini. Gitu terus. Mr. Tukul jalan. Sekarang salah. Mak, biasa nyarios. Itu kunaon? Alim nyarios. Sekarang Mas Ayu. Saat Soleh Pati ingin melakukan penelusuran dari sisi lain, tiba-tiba saja gangguan menimpa Mela Barbie. Sesosok wanita misterius menguasai badan penyanyi cantik ini. Siapa sebenarnya sosok ini? Neng. Ukhrudiyatu Allah. Alim nyari mah keluar webnya. Nah, suka kayak neng ieu gitu. Nah, gelis gitu. Keluar ya. Dipaksa kalau nggak mau keluar, dipaksa kalau nggak mau keluar. Kudu nyarita tuh upami alim keluar. Keluar aja, keluar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku Islam. Pak, tarik sana Pak Rum. Tarik ke sana Pak. Keluar ya. Iya keluar. Ayo bantuin keluar. Kemunculan sosok ini sontak membuat tim kewalahan. Energinya begitu hebat, meronta dan terus melakukan perlawanan. Sepertinya sosok wanita ini nyaman berada di dalam wadah penyanyi ini. Dengan segala upaya, tim berusaha keras mengeluarkannya dari badan Mela Barbie. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min ghafur. Farj basara taram yusqut. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعظة المعذب عذاب جهنم بئس المصير إذا ألقي فيها سمعوا لها شيئا وهي تفور ذات مسجد كلما ألقي فيه. Oke pemirsa, ketika saya sama Mbak Mela mau melakukan penelusuran, ternyata Mbak Mela udah kerasukan duluan sosok wanita. Sosok wanita ini memang penunggu di sini sudah lama.